Selamat sore Pak, selamat sore untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang buku ketiga Sosiologi Politik. Sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya Yuvensia Iju, NIM 1703030002, semester 8 kelas A. Pada kesempatan hari ini materi yang pertama saya bawakan adalah yaitu feminisme di wilayah Nordik, neoliberalisme, nasionalisme, dan kritik dekolonial. Nah, di sini Gender dan Politik menampilkan intertulis nasional, menerbitkan monograf kelas dunia dan koleksi yang diedit dari para sarjana. Nah, bekerja dalam politik, hubungan internasional, dan kebijakan publik dengan referensi khusus untuk pernyataan gender. Nah, gelar yang telah keluar selama beberapa tahun terakhir menjadi kunci kontribusi untuk perdebatan tentang interseksionalitas dan keragaman kesetaraan gender, gerakan sosial, eropasi, dan institusionalisme, pemerintahan dan norma kebijakan dan lembaga politik. Kemudian materi yang berikut yaitu tentang perempuan kontekstualisi di wilayah Nordik. Hal ini mengakibatkan penguatan yang disebut feminisme tata kelola serta bentuk-bentuk feminisme persimpangan, antara lain bab terakhir dari bagian ini oleh Christel Stromhoy mengeksplorasi caranya dan mengapa politik dominan kesetaraan gender di Denmark mendefinisikan perempuan muslim dan migran sebagai anomali yang membutuhkan reformasi. Nah, membuat kebijakan program partai dan wawancara dengan perwakilan dari organisasi perempuan migran tentang kesetaraan dan integrasi gender. Nah, Stromae mengungkapkan bagaimana partai-partai neoliberal dan sayap kanan etno-nasionalis bertemu dalam mengeksploitasi defisit kesetaraan gender untuk peserta tenaga kerja. Nah, anti-muslim dan kepentingan Calvinis kesejahteraan dan menunjukkan bagaimana ini organisasi menolak dan mematuhi agenda. Dia menunjukkan caranya politik dominan dari kesetaraan gender beroperasi untuk berasimilasi dan atau mengecualikan yang lain, dan bagaimana realisasi definisi kesetaraan gender. Nah, terus materi yang berikutnya yaitu tentang decolonizing feminism di Nordik. Nah, bagian kedua mengeksplorasi kontribusi para sarjana yang bekerja di persimpangan jalan antara bingkai pengetahuan dekolonial dan aneh dengan spesies fokus pada produksi pengetahuan feminis. 3 bab dalam ini bagian membahas produksi pengetahuan feminis dan sisil Nordik feminis. Mereka menjadi saksi perlunya pemikiran feminis, narsis, mobilisasi politik dan pemahaman tentang gender. Terus bangunan tentang feminis kulit hitam, perspektif dekolonial dan feminisme asli, dekontributor pemberiannya penyelidikan menyeluruh tentang kolonialitas pengetahuan tepi dan kekuatan seperti yang terjadi di wilayah Nordik dengan spesifiknya sejarah kolonial dan hubungan rasial. Terus materi yang berikutnya yaitu tentang kerjasama dan feminisme di wilayah Nordik kedua, yaitu tentang tema pascalnya para sarjana ini setelah mayoritas masalah penggunaan kesetaraan gender oleh etno-nasionalis dan nilai konservatif, gerakan sosial dan politik para pihak. Mereka telah mempelajari bagaimana para aktor ini mendefinisikan ulang kesetaraan gender sebagai nilai barat dan
Skandinavia pada tahun yang dibuat oleh Munali Halm pada halaman 179 sampai 194. Terus studi-studi ini secara implisit atau eksplisit berhubungan feminis di wilayah Nordik hingga gagasan tentang keistimewaan Nordik. Nah, sama halnya dengan Rama Wanita Pengecualian Nordik juga kuat metafora yang lemah dalam kapasitas analitis yang berpendapat bahwa Nordik kecuali bangsa tentang demokrasi dan wilayah Nordik yang membuat kesetaraan Nordik menyatakan pengecualian pada aturan bahwa negara kesetaraan berasal dari tradisi panjang perjuangan melawan ketidaksetaraan. Demikian dari hasil penjelasan saya ucapkan terima kasih.